Halo semuanya, welcome to my video. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Laili Aulia dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang sterilisasi, antiseptik, dan disinfektan. Sebenarnya, ketiganya ini berguna untuk menghambat hingga membunuh bakteri, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Masing-masing dari ketiga metode ini memiliki tujuan, kelebihan, kelemahan yang berbeda-beda. Jika ingin menggunakan salah satu dari metode ini, haruslah mempertimbangkan efektivitas dan bahan yang akan digunakan. Untuk mempelajari lebih lanjut, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Sterilisasi ini sebuah proses untuk membersihkan alat atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik yang patogen ataupun yang apatogen, baik yang berbentuk vegetatif atau spora. Sterilisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama secara fisikal, dan yang kedua secara kimia. Nah, yang secara fisikal ini dapat dilakukan dengan sinar. Perlu kita ketahui bahwa sinar matahari itu bisa menghambat hingga membunuh mikroorganisme. Tapi, tidak semua sinar matahari dapat melakukan ini. Hanya sinar matahari dengan panjang gelombang 2000 sampai 2800 saja. Selain sinar matahari, juga bisa digunakan temperatur. Karena temperatur yang rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, yaitu pada temperatur minus 4 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Contohnya pada freezer yang biasa digunakan untuk membukukan makanan seperti daging atau susu. Yang ketiga juga bisa dilakukan secara dehidrasi, yaitu pengurangan atau penghilangan air pada sel-sel yang digunakan untuk menyusun daging. Karena beberapa enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu tidak tahan terhadap kekeringan, sehingga dehidrasi ini bisa digunakan untuk menghambat bahkan membunuh bakteri. Contohnya pada pembuatan dendeng. Kemudian ada tekanan osmotik. Ini juga merupakan metode yang sangat baik dalam sterilisasi, bahkan sering dikombinasikan dengan peningkatan temperatur seperti pada autoklaf. Sterilisasi dengan autoklaf dilakukan pada tekanan 15 lbs, temperatur 121 derajat Celcius. Biasanya, alat-alat seperti tabung reaksi, cawan Petri, dan bahan-bahan media lain sering disterilisasi dengan autoklaf ini. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan sterilisasi kering. Perlu diingat bahwa sterilisasi kering hanya bisa dilakukan pada alat-alat yang tahan terhadap panas yang tinggi. Contohnya jarum dan gunting. Setelah kita membahas sterilisasi secara fisikal, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang proses sterilisasi secara kimia. Pertama, dapat dilakukan dengan antiseptik, dan yang kedua dengan disinfektan. Bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam antiseptik adalah hidrogen peroksida, garam merkuri, asam boraks, triklosan, alkohol, dan revanol. Yang pertama, ada hidrogen peroksida, yaitu merupakan bahan kimia yang bentuknya itu cair, berwarna bening, putih kebiruan, sedikit lebih kental dari air. Perlu diingat bahwa hidrogen peroksida jika digunakan untuk membunuh spora itu dia menggunakan konsentrasi lebih tinggi, yaitu 10-30%, sedangkan pada antiseptik hanya digunakan 3% saja. Hidrogen peroksida sering digunakan untuk mencuci luka dan juga mengobati otitis atau telinga yang bernanah. Jadi caranya itu hidrogen peroksida dicuci di telinga berulang kali sampai tidak muncul buih lagi. Juga sering digunakan dalam pengecatan rambut dan bahkan dicampur pada bahan pembuatan odol karena dapat memutihkan gigi. Yang kedua yaitu garam merkuri, merupakan senyawa yang sangat kuat. Namun untuk antiseptik hanya menggunakan konsentrasi 0,1% saja. Perlu hati-hati dalam menggunakan garam merkuri ini karena ia bersifat toksik yang sangat tinggi, serta garam merkuri ini sering digunakan sebagai disinfektan karena sangat toksik. Garam merkuri sering ditambahkan pada bahan-bahan kecantikan untuk membuat kulit menjadi lebih putih secara instan. Karena membahayakan dan bersifat karsinogenik, bahan ini sering diawasi oleh pemerintah. Selanjutnya, bisa menggunakan asam boraks, yang digunakan pada konsentrasi 1:20, lalu dilarutkan dalam air. Asam borak merupakan antiseptik yang sangat baik, bahkan sering dicampurkan dalam makanan sebagai pengawet, seperti tahu yang menjadi kenyal sehingga sulit untuk hancur, kerupuk yang menjadi lebih renyah, dan bakso menjadi lebih kenyal.
Namun perlu diperhatikan, dengan adanya bahan ini pada makanan dapat menimbulkan efek pada ginjal, hati, jantung, dan saraf. Oleh karena itu, sering dilakukan pemeriksaan oleh BPOM. Kemudian, triklosan sangatlah efektif dan populer. Biasa ditemui pada sabun, obat kumur, dan deodoran. Triklosan memiliki spektrum kerja yang luas, toksisitas yang rendah, bekerja dengan menghambat biosintesa, lipid, dan membran sel bakteri, sehingga bakteri menjadi lemah dan mati. Lalu alkohol. Sebagai antiseptik, alkohol digunakan pada konsentrasi 70%. Nah, yang terakhir ada revanol, bentuknya itu cair, berwarna kuning, sering digunakan sebagai obat cuci luka, obat kompres luka, dan obat kulit. Setelah kita memahami antiseptik tadi, bahan-bahan apa saja yang sering digunakan, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bahan-bahan apa saja yang sering digunakan sebagai disinfektan. Sebelumnya, disinfektan ini berguna untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada alat, ruangan kandang, atau alat-alat dalam kandang. Bahan kimia disinfektan yang pertama yaitu alkohol. Alkohol yang biasa digunakan sebagai antiseptik yaitu turunannya alkohol seperti etanol dan isopropanol. Mereka ini memiliki sifat non-korosif tapi berefek kaustik, yaitu mengiritasi seperti terbakar. Kemudian, bisa digunakan juga aldehid. Aldehid yang biasa digunakan itu juga turunannya. Aldehid yang biasa digunakan itu juga turunannya, yaitu formaldehid, paraformaldehid, dan glutalaldehid. Mereka ini bekerja dengan medenaturasi protein sel bibit penyakit. Mereka juga memiliki spektrum yang luas, bersifat stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk disinfektan pada beberapa material peralatan. Namun diperlukan kehati-hatian karena senyawa ini mudah menimbulkan resistensi, berpotensi sebagai karsinogen, dan bisa mengiritasi selaput lendir. Kemudian ada oxidizing agent, yaitu merupakan bahan kimia yang bisa dijadikan juga sebagai disinfektan. Biasanya yang digunakan itu adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloraminti. Mereka bekerja dengan mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Sehingga mereka ini sangat efektif untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Namun, mereka memiliki sifat korosif terhadap logam. Lalu fenol, yang digunakan sebagai disinfektan itu senyawa turunan fenol seperti kresol. Dia memiliki aktivitas antimikroba dengan cara merusak lapisan lemak pada membran plasma bibit penyakit. Dan yang terakhir ada amonium quarter yang biasa digunakan juga turunannya seperti benzalkonium chloride, benzaltonium chloride, setrimin, dan domifen bromide. Mereka ini memiliki efek bakteriksidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun negatif, jamur, serta spora. Tapi, turunan ini tidak aktif terhadap bakteri pembentuk spora dan virus yang tidak beramplop. Kelebihannya, ia memiliki toksisitas yang rendah, larut dalam air, stabil dalam larutan air, tidak berwarna, dan tidak korosif terhadap logam. Nah, teman-teman sekalian, dalam menggunakan disinfektan, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu jenis bibit penyakit. Sebab, tiap golongan disinfektan itu memiliki target mikroorganisme yang berbeda-beda, sehingga pilihlah disinfektan yang tepat. Yang kedua, sifat kimia dan formulasinya. Bisa dikombinasikan dengan surfaktan, karena dapat membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit, sehingga penetrasi disinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya lebih baik. Yang ketiga, ada dosis pemberian, harus diperhatikan dosisnya sudah sesuai pada kemasan produk. Yang keempat, ada waktu kontak. Perlu kalian ketahui bahwa setelah diaplikasikan, disinfektan itu akan mengalami degradasi sehingga efektivitasnya akan berangsur menurun. Dan semakin meningkat waktu kontak disinfektan dalam membasmi penyakit, maka itu semakin efisien. Yang kelima, ada material liar organik seperti sisa feses, darah, dan lendir. Semuanya ini dapat menurunkan efektivitas disinfektan karena mereka ini menghalangi kontak antara disinfektan dengan bibit penyakit. Sehingga sebelum melakukan penyemprotan disinfektan, diperlukan pembersihan terhadap kandang terlebih dahulu. Yang keenam, ada suhu. Disinfektan seperti golongan oxidizing agent, yaitu bisa menguap secara cepat dalam suhu yang tinggi, sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Yang ketujuh, pH. Tiap disinfektan bekerja secara optimal pada pH tertentu.
Maka sebaiknya menggunakan air dengan pH netral untuk melarutkan disinfektan agar semua disinfektan tadi bisa bekerja secara optimal. Dan yang terakhir adalah kesadahan pelarut. Ini juga perlu diperhatikan karena pelarutan disinfektan pada air yang memiliki kesadahan tinggi dapat menurunkan potensi disinfektan. Dan caranya untuk memastikan tingkat kesadahan air sebaiknya melakukan pengujian terlebih dahulu di Medilab. Terima kasih, mungkin sekian materi dari saya. Thanks for watching.